Bung Alfian, eh, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, Shalom saudaraku, lagi rame ya kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan selama 3 hari, yaitu mulai dari 3 September sampai 6 September. Dan ini adalah kunjungan Paus yang pertama ke Indonesia dalam kurun waktu 35 tahun setelah kunjungan Paus Paulus II pada tahun 1989 silam. Dan tentunya kedatangan Paus ini sudah dinanti-nantikan terlebih lagi oleh umat Katolik yang ada di Indonesia. Tapi ternyata di balik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, masih saja ada manusia-manusia nyinyir dan manusia-manusia kolot yang hatinya penuh kedengkian dan menganggap bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan agenda terselubung, yaitu agenda kristenisasi. Dan manusia tersebut adalah Ustadz Alfian Tanjung ya, sebagaimana di channel YouTube-nya dia membuat konten dengan judul "Apakah kedatangan Paus Fransiskus memperkuat agenda kristenisasi di Indonesia? Waspada pemurtadan." Waduh, mari ya kita dengar dulu rangkuman dari statementnya dia dalam video berikut ini. Nah, Bung Alfian, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? pasti. Saya sebenarnya agak geram, Bung Kameramen, dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Ini bukan kedatangan biasa. Ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Nah, sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya, Bung Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bung Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa, Bung Alfian. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung Kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tangan tokoh-tokoh dan para cendekiawan muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung Kameramen dan para pemirsa bahwa gerakan kristenisasi ini udah merangsek jauh karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan, padahal Quran mengatakan walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka.
Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi, al-harakatul irtidad. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi, ya. Dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidad. Mari semua kita memperteguh keimanan kita, memperkokoh akidah kita, menertibkan ibadah kita, dan siap berdakwah untuk berjihad fisabilillah. Jadi ketika Ustadz ini ditanya oleh kameramennya ya, apakah kedatangan Paus ke Indonesia ada hubungannya dengan agenda kristenisasi, Ustadz berjidat hitam ini pun tanpa ragu-ragu langsung mengatakan pasti, katanya seperti itu. Waduh, dan dia juga katanya agak geram dengan adanya berita ini. Lalu dia juga mengatakan bahwa ini merupakan ketidakadilan bagi mayoritas. Wah, tidak adil bagi mayoritas, maksudnya bagaimana ya? Dan intinya dia mengatakan lah, kedatangan Paus Fransiskus bukan kebetulan. Dan ini berhubungan dengan banyak hal katanya ya. Dan kalau kita simak tadi, dia juga sempat kaitkan dengan pilkada lah, lalu juga dengan bantuan-bantuan gereja lah, dengan khilafahnya Katolik lah, lalu juga memperkuat Katolik dan juga kristenisasi lah, bahkan sampai dikait-kaitkan ke Presiden Jokowi dan juga PKI. Dan terakhir dia juga memberikan pesan buat umat muslim supaya memperteguh keimanan dan juga siap untuk berjihad katanya. Waduh, ini bagaimana pola pikir si Ustadz ini ya? Masa hanya gara-gara Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Indonesia, tapi pikirannya sudah liar kemana-mana, teman-teman. Dari setiap argumentasi yang dilontarkan, terlihat bahwa Ustadz ini mempunyai semacam paranoid ya kayaknya ya. Paranoid yang berlebihan gitu ya. Dan gak berdasar juga gitu terhadap kedatangan Paus Fransiskus dengan segala macam tuduhannya yang aneh-aneh. Padahal kedatangan Paus Fransiskus justru memiliki tujuan yang sangat baik loh. Yaitu katanya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan serta menjadi tonggak penting dalam memperkuat dialog antar agama di Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri pun sangat antusias dan juga sangat senang dikunjungi oleh Paus Fransiskus ini. Dan ternyata kenyinyiran Ustadz ini tidak sampai di situ saja, teman-teman. Kemarin ketika Menteri Agama mengusulkan agar siaran azan di televisi diganti saja dengan running text selama diadakannya misa oleh Paus yang disiarkan secara live, dia pun ngamuk, gak terima dan mengutuk usulan dari Menteri Agama tersebut. Tapi sebenarnya saya sih gak terlalu heran ya melihat kelakuan Ustadz ini, karena memang kalau saya perhatikan rekam jejaknya, ternyata dia sudah pernah bermasalah dengan statementnya sendiri sampai berurusan dengan hukum dan dipenjara. Yaitu dia pernah tersandung kasus ujaran kebencian ya, dengan mengatakan bahwa kader PDIP isinya itu adalah 85% orang-orang PKI atau komunis katanya. Jadi dari rekam jejaknya ini saja kita cukup tahu lah ya, memang beginilah kualitas manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan rasa curiga terhadap orang lain, apalagi terhadap agama lain. Sehingga ketika dia mengeluarkan narasi pun, narasinya adalah narasi-narasi kebencian dan juga tuduhan-tuduhan tanpa dasar, terlebih lagi terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Orang-orang seperti ini sebenarnya bahaya sih jika dibiarkan terus mengeluarkan narasi-narasi yang provokatif di tengah kemajemukan bangsa kita ini, teman-teman. Kalau menurut kalian sendiri mengenai Ustadz ini bagaimana? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.